Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kembali sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama. Alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu kemudian atau kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat fardu Jumat berjamaah. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nantinya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah ini marilah sama-sama kembali meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Artinya mengerjakan segala bentuk-bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, agar kita mendapat ketenangan baik secara zahir maupun batin, bahagia dan beruntung di dunia, terutama di akhirat kelak nantinya. Hidayah Allah hanya diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Itulah tema khutbah kita hari ini. Setiap hari kita memanjatkan satu doa yang sangat penting bagi kita untuk memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita ucapkan doa yang sangat penting itu paling tidak 17 kali dalam sehari semalam. Doa hidayah tersebut adalah ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah yang berbunyi, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Selain itu, saudara sekalian, kita sering pula memanjatkan satu doa hidayah yang kita ambil daripada Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-8 yang berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hidayah artinya petunjuk, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari hidayah adalah dhalalah, artinya kesesatan. Karena itu dengan doa-doa hidayah yang kita panjatkan di hadirat Allah tadi, berarti kita memohon petunjuk dari Allah dan mohon dijauhkan daripada kesesatan. Hidayah atau petunjuk dari Allah ini, saudara sekalian, ada 3 macam. Yang pertama hidayah tabiat, dan yang kedua adalah hidayah akal, dan yang ketiga adalah hidayah agama. Hidayah tabiat adalah petunjuk Allah yang berupa tabiat, naluri ataupun insting kata orang sekarang. Sifatnya otomatis, alamiah dan fitrahiyah. Begitu makhluk Allah diciptakan, mereka masing-masing dibekali oleh Allah dengan hidayah tabiat, supaya dengan hidayah tabiat ini mereka secara naluri pula dapat mempertahankan hidup mereka. Maka dengan hidayah tabiat, baik yang baru lahir
walaupun tanpa belajar lebih dahulu sudah dapat beranis dan dapat minum air susu ibunya. Dan pihak orang tua secara dan mudah pasti akan merasakan kasih sayang terhadap anaknya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah hidayah akal. Hidayah akal adalah petunjuk Allah yang berupa akal pikiran. Petunjuk Allah inilah manusia dapat berpikir, mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai harga diri dan kehormatan. Dengan hidayah akal inilah manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang buruk, mengetahui yang baik dan yang buruk. Tetapi saudara sekalian, hanya dengan pengetahuan akal tentang yang baik dan yang buruk ini saja bukan satu jaminan manusia pasti mengerjakan yang baik dan menjauhkan diri daripada yang buruk. Bukan hanya semata-mata dengan pengetahuan akal tentang yang baik atau tentang yang benar dengan yang salah, tidak otomatis orang pasti memilih yang benar dan meninggalkan yang salah. Berapa banyak saudara sekalian orang melakukan berbagai macam kejahatan, padahal akalnya juga tahu dan sadar bahwa apa yang dikerjakannya adalah buruk dan jahat. Orang mengakui dan pasti tidak ada yang membantah bahwa sholat itu adalah baik dan sholat itu banyak sekali manfaatnya, tetapi hatinya tetap tidak tergerak untuk mengerjakan sholat, sekalipun pintu rumahnya berhampiran dengan pintu masjid, dan sekalipun suara azan selalu bergema musik kupingnya. Kita semua juga tahu bahwa mendengarkan pengajian itu sangat baik, sebab dengan mendengarkan pengajian kita akan banyak mendapat nasihat-nasihat keagamaan yang sangat berfaedah bagi hidup kita. Tetapi kenyataan menunjukkan kita yang sudah tahu akan yang baik pengajian dan manfaat pengajian itu, kadang-kadang malas juga kita menggerakkan diri kita untuk mendatangi pengajian, sekalipun mungkin tempat pengajian itu hanya beberapa meter dari rumah kita. Itulah saudara sekalian hidayah akal. Jadi hidayah akal itu fungsinya adalah menjadikan orang tahu akan yang baik dan yang buruk, atau tahu akan yang benar dan yang salah, tetapi tidak otomatis menjadikan orang tersebut pasti berlaku baik dan menjauhkan diri daripada perbuatan buruk. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian yang ketiga adalah hidayah agama. Kita berakal baik dan menjauhkan diri daripada amal buruk, bukan hanya semata-mata karena dorongan akal, tetapi di balik itu sebetulnya saudara sekalian ada pula faktor lain, yaitu faktor petunjuk Allah yang bernama hidayah agama. Dengan petunjuk Allah yang bernama hidayah agama inilah saudara sekalian, fungsi petunjuk akal akan diteruskan, sehingga orang yang dengan akalnya tahu akan yang baik dan yang buruk, orang tersebut akan sekaligus mampu pula beramal baik dan menjauhkan diri daripada amal yang buruk. Karena itulah hidayah agama inilah yang menjadikan seorang itu baik, bahkan yang menjadikan seorang itu menjadi muslim atau mukmin. Semua hidayah ini datang daripada Allah, baik dia hidayah tabiat, hidayah akal, dan hidayah agama. Karena itulah hanya Allah saja yang sanggup memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya, dan barang siapa telah mendapat hidayah dari Allah, tidak ada kekuatan lain yang sanggup untuk membebaskan dirinya daripada kesesatan. Tetapi sebaliknya saudara-saudara sekalian, siapapun yang telah disesatkan oleh Allah, tidak ada pula kekuatan lain yang sanggup membebaskan dirinya daripada kesesatan, sekalipun dia seorang nabi ataupun seorang rasul. Karena itulah saudara-saudara sekalian, kadang-kadang dari keluarga yang baik-baik muncul penjahat-penjahat dulu. Bahkan dari keluarga nabi-nabi kadang-kadang lahir orang yang juga durhaka kepada Allah. Ingatlah saudara sekalian, putra Nabi Adam yang bernama Qabil, begitu juga istri Nabi Nuh dan istri Nabi Nuh alaihissalam, dan putranya yang bernama Samud. Mereka adalah orang-orang yang sesat, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam ayat suci Al-Qur'an yang berbunyi,
May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Kalau seseorang disesatkan oleh Allah, memang tidak ada kekuatan lain yang sanggup membebaskannya diri daripada kesesatan. Oleh karena itu, orang yang disesatkan oleh Allah itu sampai hatinya, akalnya, dan bahkan panca inderanya pun tidak bisa bekerja dan berfungsi secara normal. Sebagaimana firman Allah dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka mempunyai hati tapi tidak pernah menggunakan hati kepada kebaikan. Mereka mempunyai penglihatan, namun penglihatan itu tidak pernah untuk kebaikan. Dan mereka mempunyai telinga, namun telinga itu tidak pernah mendengarkan kebaikan-kebaikan. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang. Balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang sesat atau orang-orang yang lalai. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Ada salah satu pelajaran bagi kita mengingat ini, yaitu yang dapat diambil daripada kasus meninggalnya Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelang meninggalnya Abu Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha betul supaya pamannya itu masuk atau mengucapkan kalimat syahadat, supaya paman yang telah banyak jasanya kepada beliau meninggal dalam keadaan Islam. Tetapi saudara sekalian, usaha beliau gagal. Abu Thalib sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Bibirnya juga tidak kelihatan untuk bergerak mengucapkan kalimat syahadat, sehingga paman beliau meninggal dalam keadaan kekafiran. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la astaghfirunna laka ma lam aqul." Demi Allah, saya akan meminta ampun kepadamu, kepada Allah wahai pamanku, selama aku tidak dilarang untuk berbuat demikian. Akan tetapi saudara sekalian, Rasul tidak meminta ampun jadi kepada Allah untuk memohon agar diampunkan dosa-dosa pamannya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk beliau dilarang untuk berbuat demikian yang berbunyi, "Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jannah." Tidak boleh bagi seorang nabi dan tidak boleh bagi orang yang beriman mengucapkan istighfar kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu adalah kaum kerabat mereka, karena sudah jelas mereka itu adalah penduduk neraka jahanam. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Dari riwayat meninggalnya Abu Thalib ini jelaslah saudara sekalian bahwa yang namanya hidayah itu memang hanya datang daripada Allah saja dan bukan daripada lainnya. Rasul pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap paman yang dicintainya, sehingga pamannya gagal masuk dalam keadaan agama Islam sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi saudara sekalian, tanda bahwa seorang itu mendapat hidayah dari Allah diantaranya adalah bahwa orang itu dibukakan pintu hatinya untuk bisa mengakui dan menghayati kebenaran-kebenaran dalam Islam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan memberikan hidayah, niscaya Allah langkahkan atau lapangkan dadanya untuk menerima kebaikan-kebaikan. Sebaliknya saudara sekalian, tanda bahwa orang yang sudah disesatkan oleh Allah tertutup pintu hatinya sehingga sulit menerima kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi, "Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk disesatkan, niscaya Allah jadikan dadanya sempit, seakan-akan dia mendaki di atas langit. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan saja kita dipanggil menghadap kehadirannya, kita dipanggil dalam keadaan Islam dan beriman kepada-Nya.
Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, because Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah.